Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran etika kita, Iqra Tahfiz Quran, marilah kita sama-sama menundukkan kepala berdoa sebelum belajar. Oke, siap? Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa asrah bihi sadri wa asta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Sudah pada berdoa semua soleha? Alhamdulillah. Sekarang kita akan memulai pembelajaran ITK kita lagi pada hari ini, masih tentang materi yang sama ya anak soleha, mengenai mat, bab 4 tentang mat. Seperti yang Ustazah pernah bilang bahwasanya mat itu banyak sekali macamnya. Dan sekarang kita akan memulai belajar mengenai mat 6 harokat. Bagaimana sih ciri-cirinya itu Ustazah? Ciri-cirinya itu ada tandanya, tanda khusus ya. Ada jika kita menjumpai dalam bacaan kita menjumpai tanda bendera yang diikuti oleh tasdid atau sukun, berarti itu bacanya 6 harokat, dipanjangkan ya sampai 6 harokat. Nanti Ustazah akan contohkan bagaimana cara membaca 6 harokat yang ditandai dengan bendera dan diikuti oleh tasdid atau sukun. Ya, Ustazah mulai contohkan ya. Buka semua bukunya halaman 46. Sudah dibuka bukunya? Sudah dilihat? Oke, Ustazah akan mulai ya membaca dan mencontohkan bagaimana sih bacanya 6 harokat yang apabila kita menemukan tanda bendera yang diikuti oleh tasdid atau sukun. Harokat dengan menggunakan wakaf dan tidak menggunakan wakaf, sehingga akan lebih diketahui dengan jelas dan lebih dipahami oleh anak soleha. Ustazah akan mencontohkan ya dengan dimulai dengan kalimat yang pertama di halaman 46. Ya. Di sini Ustazah akan coba memulai dengan membaca menggunakan wakaf. Wa ma
adraka mal haqqah. Ya, tidak menggunakan wakaf. Wa ma adraka mal haqqatuh. Ya, dibaca kalimat dibaca huruf terakhirnya ketika tidak menggunakan wakaf. Kalau menggunakan wakaf berarti menyukunkan kalimat, menyukunkan huruf terakhirnya. Kita lanjut contoh berikutnya. Fa'iza ja'atil shakhah. Ustazah menggunakan wakaf. Dan di sini terdapat 2 yang dibaca 6 harokat. Ketika bendera bertemu dengan alif yang di atasnya itu ada bendera dan diikuti oleh huruf hamzah. Bagaimana, masih ingat? Dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, setelahnya lagi contoh berikutnya, ketika alif yang di atasnya ada bendera dan diikuti oleh tanda tasdid, maka dibaca 6 harokat. Ya, fa'iza ja'atil shakhah. Terlihat ya, terdengar perbedaannya ketika kita membaca 5 harokat dan yang 6 harokat. Semoga sudah tidak bingung lagi cara membedakan bagaimana kita membaca yang 6 harokat dan yang 5 harokat. Ya, seperti yang saya sudah pernah ajar ya, dihitung saja pakai jari. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Fa'idza ja'atil tammatul kubra. Ya, pada saat kita melihat di sini sama yang contoh yang di atas tadi, ketika ada bendera bertemu dengan hamzah, itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Dan ketika ada bendera alif yang di atasnya ada bendera bertemu dengan tasdid, maka dibaca 6 harokat. Dan tadi Ustazah sudah membaca dengan mencontohkan menggunakan wakaf. Sekarang yang tidak menggunakan wakaf. Fa'iza ja'atil tammatul kubra. Sama saja ya, karena di akhir kalimat kita menggunakan wakaf atau tidak menggunakan wakaf akan sama saja kalimatnya, karena di akhir kalimat ini ada tanda mat, alif kecil yang diikuti oleh fathah. Jadi kita akan baca. Oke, kita lanjut. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Menggunakan wakaf, tidak menggunakan wakaf. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Ya, terlihat ya perbedaannya ketika kita menggunakan wakaf pada saat membaca dan tidak menggunakan wakaf. Pada saat kita menggunakan wakaf, tapi Ustazah sebelumnya menjelaskan. Di sini kan dia sekitar ada 2 ya, 2 tanda bendera dan tanda tasdidnya. Sehingga kita harus memanjangkan sampai 2 kali dalam satu kalimat, memanjangkan 6 harokat. Jadi di sini qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Ya, Ustazah tadi menggunakan wakaf di akhir kalimat. Nah, di sini kan ada di sini tanda mat
disertai dengan di atasnya tanda bendera diikuti oleh tanda tasdid, maka harus dipanjangkan sampai 6 harokat. Di sini dia di bawahnya dia alif, di atasnya ada bendera diikuti oleh tasdid sehingga harus dibaca 6 harokat. Yang jelas itu setiap ada tanda mat yang seperti yang saya pernah ajar sebelumnya, ada tanda mat seperti waw dan alif yang di atasnya itu ada tanda bendera dan diikuti oleh tasdid, maka itu harus dibaca 6 harokat. Dan di sini lagi kita perhatikan kalimatnya. Di sini ada tasdid tapi pakai nun, tasdid nun. Di sini kita harus menahan ya. Kita harus menahan sementara. Baru kita memulai lagi ke bacaan berikutnya, ke kalimat berikutnya. Tidak langsung ke kalimat berikutnya, harus kita menahan ketika kita menemukan nun yang bertasdid. Jadi qala atuhajjunni terlihat ya bacaan ustazah, terdengar ya bacaan ustazah ketika ustazah membaca dan menyukunkan huruf nun yang harus ditahan, ditekan agak sementara baru lanjut ke kalimat berikutnya. Ya, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Seperti yang ustazah pernah ajarkan sebelumnya, ketika kita mewakafkan bacaan di akhir kalimat, itu kan di sini kita temukan di sini ada alif kecil. Alif kecil itu merupakan tanda mat. Tanda mat yang dimatikan dengan huruf nun. Maka kita harus membacanya panjang, 2, 4 sampai 6 harokat. Tadi ustazah coba mewakafkan bacaan dengan menggunakan 4 harokat. Sudah mengerti semua anak soleha? Semoga tidak bingung ya. Ustazah akan melanjutkan contoh bagaimana cara membaca panjang 6 harokat, mat 6 harokat. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamuna. Ustazah tidak menggunakan wakaf tadi ya. Ingat ya yang ustazah bilang tadi bahwasanya yang sebelumnya ustazah bilang bahwasanya pada saat kita melihat ada tanda bendera dan tanda tasdid dan tasdidnya itu di bawahnya adalah nun, berarti kita harus menahannya terlebih dahulu sebelum kita pindah ke huruf berikutnya. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ya, begitu ya. Mewakafkan dengan memanjangkan bacaan 2, 4 sampai 6 harokat. Ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ustazah menggunakan wakaf. Sama ya, menggunakan wakaf atau tidak menggunakan wakaf pada kalimat ini. Karena kalimat ini akhir dari bacaannya itu dia menggunakan sukun. Dia terdapat sukun. Jadi sama saja akan dibaca juga walaupun itu membaca dengan menggunakan wakaf atau tidak menggunakan wakaf. Kita lanjut ya di contoh kalimat yang terakhir. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, kalau tidak menggunakan wakaf, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidina. Ya, sudah terlihat perbedaannya? Ya, kalau ini dia kalimatnya dia tanda bendera diikuti oleh sukun. Berarti
kita menggunakan 6 harokat. Dan di akhir kalimat pada saat diwakafkan kita menggunakan 2, 4 sampai 6 harokat. 2, 4 atau 6 harokat. Ya baik anak soleh-soleha, sebelum kita mengakhiri pembelajaran Iqra Tahfiz Quran kita, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sembari bersenandung doa. Oke, siap anak soleh? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.